wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ida Laila, Saya Rizky Aninda. Saya Zumarni. Di sini kami akan membahas tentang teori produksi yang membahas tentang yang pertama, faktor teori produksi, yang kedua, tahap-tahap produksi, yang ketiga, faktor teori produksi, yang keempat, garis anggaran dan output maksimum, yang kelima, teknologi dalam teori produksi. Produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Sebagaimana yang telah Anda pelajari, bahwa faktor-faktor produksi yang dimaksudkan dalam ilmu ekonomi adalah manusia atau tenaga kerja, modal atau uang atau alat modal seperti mesin, SDA atau tanah, dan skill atau teknologi. Materi utama dari teori produksi tentu adalah sekitar fungsi produksi di atas. Yang dimaksud fungsi produksi adalah hubungan teknis yang antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Secara matematis, hubungan teknis itu dapat ditulis output sama dengan F atau TK, M, T, S. Hubungan teknis yang dimaksud adalah bahwa produksi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan faktor produksi yang dimaksud. Bila faktor produksi tidak ada, maka tidak ada juga produksi. Produksi yang dihasilkan tanpa penggunaan teknologi, modal, dan manusia disebut produksi alami. Produksi yang dilakukan oleh proses alam, sedangkan produksi yang dilakukan dengan menggunakan harus diterima oleh pemakai. Contohnya modal, teknologi, dan manusia. Produksi alami bersifat eksternal, efisiensi dan efektivitasnya tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga kelebihan atau kekurangannya adalah merupakan hal yang disebut produksi rekayasa. Produksi alami bersifat eksternal, efisiensi dan efektivitasnya tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga kelebihan atau kekurangan adalah merupakan hal yang harus diterima oleh pemakai. Contoh produksi alami adalah ikan di laut, rotan dan damar di hutan, dan minyak serta gas di perut bumi, sedangkan produksi rekayasa adalah produksi yang bersifat internal, dalam arti dapat dikontrol oleh pemakai. Faktor-faktor produksi yang dimaksud dalam pemanfaatannya harus dikombinasikan, baik sebagai variabel ataupun tetap. Faktor produksi yang paling utama adalah manusia dan tanah atau sumber daya alam. Teori produksi atau secara lebih spesifiknya dinyatakan sebagai fungsi produksi merupakan hubungan antara input dan output. Fungsi produk dibedakan menurut periodenya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada periode jangka pendek, dianggap paling tidak satu faktor produksi adalah konstan, sedang yang lain diubah atau merupakan faktor produksi variabel. Di sini berlaku hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Fungsi produksi jangka panjang menganggap semua faktor merupakan faktor variabel karena cukup waktu bagi satuan usaha untuk mengubahnya. Produksi adalah suatu kegiatan untuk teknologi kombinasikan faktor-faktor kapital, tenaga kerja, teknologi, dan managerial skill. Fungsi hubungan teknis meningkatkan manfaat dengan produksi antara input dan output. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk, memindahkan tempat, dan menyimpan. Analisis produksi dilakukan dengan membedakan analisis jangka pendek dan analisis produksi jangka panjang. Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai sumber utama untuk melenggangkan bisnis pokok. Perusahaan memberi perhatian besar dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi untuk menjamin kesinambungan bisnis pokok atau core business.
Tanpa perbaikan aktivitas produksi, besar kemungkinan bisnis pokok perusahaan mendapat ancaman dari industri. Sementara itu, aktivitas produksi memerlukan kecermatan dalam mengalokasikan sumber daya atau resources agar proses produksi menghasilkan produksi yang optimal. Pengaturan resources mulai sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya teknologi dalam aktivitas produksi berkaitan dengan banyak hal, antara lain nilai tambah yang dikontribusikan oleh masing-masing sumber daya, elastisitas masing-masing sumber daya terhadap produksi, dan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas produksi. Pengaturan sumber daya tersebut memerlukan kehati-hatian, terutama jika dikaitkan dengan pengalaman produksi yang dialami perusahaan. Berhubungan dengan aktivitas produksi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui meliputi: yang pertama, batasan produksi itu; yang kedua, hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang; yang ketiga, produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal; yang keempat, produksi maksimum dalam jangka pendek; yang kelima, isokuan dan isokos; dan yang keenam, produksi maksimum dalam jangka panjang. Untuk memproduksi barang atau jasa, perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi. Dengan kata lain, untuk memproduksi output diperlukan input. Teori produksi membahas hubungan antara input dan output serta hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Hubungan antara input dan output yang digambarkan oleh fungsi produksi cukup rumit dan kompleks karena beberapa input atau faktor produksi secara bersama-sama menentukan output. Karena itu, untuk mempermudah analisis, sementara dianggap faktor-faktor produksi lain yang digunakan, kecuali tenaga kerja, kuantitasnya tetap konstan, hingga bisa diketahui secara lebih jelas bagaimana pengaruh suatu faktor produksi terhadap kuantitas yang diproduksi, atau bagaimana pengaruh suatu input terhadap output, sementara faktor-faktor produksi atau input lain dianggap konstan atau tak berubah. Apa saja sih tahap-tahap produksi itu? Nah, jadi tahap-tahap produksi itu terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap pertama atau step pertama, yang kedua ada tahap kedua atau step kedua, dan yang ketiga ada tahap ketiga yaitu step ketiga. Nah, yang kita bahas tahap yang pertama yaitu pada tahap 1, perubahan tenaga kerja akan meningkat, produksi total maupun produksi rata-rata, karena hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Nah, tahap yang kedua, pada tahap kedua, karena berlakunya LDR baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Pada tahap ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total, perusahaan akan mengalami kerugian. Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan faktor produksi variabel (variable input). Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi. Faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang
adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap, karena dalam jangka pendek kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang trivan run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas 10 produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran Wallace kronologis. Misalnya, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkeantara 5-25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. 2. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. 3. Meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Memaksimumkan produksi, dimisalkan biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal adalah 15.000, upah tenaga kerja adalah 10.000, dan biaya yang disediakan oleh produsen adalah 300.000. Dengan uang sebanyak 300.000, produsen dapat sekiranya ia membeli satu jenis faktor produksi saja memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Garis biaya sama TC menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan uang yang tersedia. Meminimumkan biaya. Perlu dibuat pemisalan mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Dengan demikian, titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan membutuhkan biaya yang paling minimum untuk menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dan 9 tenaga kerja dan 8 unit modal, dan biaya yang dikeluarkan adalah 210.000. Produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Produksi yang menggunakan satu variabel dan yang lainnya tetap, misalnya antara manusia dan tanah, di mana manusia sebagai tenaga kerja sebagai variabel bebas dan tanah sebagai variabel tetap. Atau dapat juga antara manusia dan modal, di mana manusia variabel dan modal tetap, atau sebaliknya. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata.
Hal ini tentu saja dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Dan bila ini dilakukan terus, maka produksi total pun akan semakin menurun. Dikarenakan faktor produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya. Misalnya, tanah yang kehabisan unsur haranya sehingga mengurangi kesuburannya bila ditanami dan digarap secara terus-menerus. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Secara teoritis, produksi dengan menggunakan dua variabel bebas dalam produksi adalah produksi yang memanfaatkan dua faktor produksi yang dapat direkayasa, misalnya tenaga kerja dilambangkan dengan TK dan modal dilambangkan dengan M, atau antara modal dan teknologi, atau antara tanah dan tenaga kerja, dan seterusnya. Variabel yang mudah digunakan dalam analisis produksi gaya ekonomi ortodoks biasanya adalah paling sering dan faktor produksi tenaga kerja dan modal. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Produksi yaitu menambah nilai dari suatu benda dari keadaan sebelumnya sehingga memberikan nilai ekonomis kepada benda tersebut. Produksi bertujuan meningkatkan efisiensi yang memakai asas tunggal fungsi. Fungsi produksi adalah hubungan kualitatif antara faktor produksi dengan hasil produksi yang diperoleh waktu, tanpa memperhitungkan nilai atau harga baik nilai waktu faktor produksi maupun dari hasil produksi tersebut. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata atau average produksi adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Perubahan anggaran dan perubahan harga input. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perubahan anggaran. Ada kemungkinan bahwa perusahaan menambah anggaran perusahaan. Kalau ini terjadi, berarti ada pergeseran garis anggaran. Pergeseran ke arah kanan yang sejajar dengan garis anggaran lama karena harga input tidak berubah. Kalau salah satu harga input berubah, garis anggaran yang baru tidak dengan proporsi yang tidak sama. Garis anggaran yang baru bergeser tidak sejajar dengan yang lama kecuali kalau proporsi perubahan harga adalah sama. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan harga input. Misalnya terjadi kenaikan tenaga kerja, kenaikan tersebut akan bergeser garis anggaran seperti ditunjukkan pada gambar 49. Dengan demikian, akan mengubah titik keseimbangan apabila perusahaan tetap memaksimumkan output. Nah, berikut beberapa kemungkinan yang menyebabkan perubahan garis anggaran. Yang pertama itu ada perubahan harga input, baik input K ataupun L, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Sedangkan besar anggaran tidak berubah. Poin yang kedua, penambahan besar anggaran. Harga input baik K maupun L tidak berubah. Poin yang ketiga, harga input berubah, anggaran berubah. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit atau Q90 periode kedua. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat, modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya
atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau netral teknologi. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan atau invention. Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikannya. Dengan melakukan inovasi atau innovation, umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal. Tetapi, keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi atau spread of innovation yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi atau adopting innovation mendekati angka 100%. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.